Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang terhormat Bapak Yasrizal selaku Kepala Sekolah SDN 012 Nongsa, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 012 Nongsa. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan diseminasi budaya positif pada hari ini. Tak lupa kita haturkan junjungan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena atas berkat beliau kita dari zaman kebodohan sampai zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Untuk susunan acara hari ini akan saya bacakan. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 012 Nongsa, kemudian yang keempat adalah diseminasi budaya positif, yang kelima nanti doa, dan yang keenam adalah penutup. Baik, kita masuk dalam acara pembukaan. Kita awali agenda pagi siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Lulu Ilmanuna. Kepada Ibu Lulu Ilmanuna saya persilahkan. Hadirin mohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin diperkenankan duduk kembali. Baik, selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah kita Bapak Yasrizal. Kepada Bapak Yasrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, Majelis Guru sekalian Majelis Nongsa dan Bapak. Pada siang hari ini, alhamdulillah Bapak Ibu, kita diberikan Allah kesempatan, kesehatan, kekuatan dengan kesibukan Bapak Ibu koreksian soal ujian. Bapak Ibu kesempatan Allah untuk membantu guru kita dalam kegiatan bersiminasi. Salam serta salam kita hadirin kepada Tuhan bisa mengajar dan menentukan Allah
berbahagia. Sengaja Bapak Ibu saya kumpulkan semua, tidak mungkin perwakilan, karena Bapak Ibu sebulan lagi kita sudah TP 2024-2025. Program untuk tahun 2024-2025 ini Bapak Ibu itu termasuk cukup banyak, tapi itu juga harus rutinitas. Jadi Bapak Ibu membiasakan sekarang ini posisi kerja Bapak Ibu terkontrol. Salah satu kerja Bapak Ibu adalah budaya positif. Budaya positif yang akan Bapak Ibu terapkan adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas bukan hanya untuk administrasi, tapi benar-benar diterapkan. Khusus untuk mutu, semua nanti data asesmen ini bersumber ke Gasbos. Gasbos Bapak Ibu nanti ada 3 item yang diisi. 1, seperti yang ada di Gasbos. 2, yang ada di asesmen budaya positif yang diobservasi. Ada kan kemarin itu sudah membiasakan seperti apa. Yang ketiga, refleksi asesmen kemarin itu digabungkan 3, ya, digabungkan menjadi 3, menjadi 1, instrumen yang sama. Jadi itu nanti yang dicek, dan tidak semuanya harus posisi yang per minggu. Nanti ini setelah selesai buku susun program ini, program Gasbos 2004-2025, maka ini nanti yang kita rapat diskusikan. Dan untuk diusahakan 3 hari setelah masuk itu kita sudah siap draft tersebut. Itu yang bakal kita sepakati untuk tahun pelajaran 2024-2025. Insya Allah Bapak Ibu, yang saya tidak pernah ingin memberatkan Bapak Ibu, cuma sekarang ini bagaimana membudayakan budaya yang lebih baik Bapak Ibu dalam belajar mengajar. Intinya belajar mengajar. Bapak Ibu belajar dan Bapak Ibu mengajar. Salah satu contoh hari ini diseminasi budaya positif. Bukan hanya sekarang ini kesepakatan keras itu tertulis, tapi paling tidak mungkin bahasa-bahasanya yang mana yang menurut Bapak Ibu urgent yang harus kita buat. Untuk kesepakatan kelas Bapak Ibu untuk tahun 2024-2025 saya tidak posisi butuh banyak. Saya tidak butuh 10, tapi yang mana yang menurut pembiasaan siswa itu yang benar-benar harus kita tangani. Mungkin yang waktu dia belajar itu, berarti itu yang sekarang kesepakatan kelas yang harus ditegakkan. Disiplin. Kalau memang disiplin sudah bagus, mungkin yang lain. Jadi Bapak Ibu untuk kesepakatan kelas ini posisi bisa berjenjang dan bisa direvisi itu untuk semester. Jadi untuk semester sekarang ini semester 1 Bapak Ibu hanya menekankan 4. Karena nanti di instrumennya Bapak Ibu isi itu 4 itu terlaksana atau tidak. Ya, nanti yang sekarang itu yang posisi Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ini 5A, 2, 4, 6, 8. Jadi kita bagi sekarang ini itu per semester saja. Nanti kita sepakat, jangan banyak-banyak. Jadi satu semester ini mau 3, mau 4, mau 5. Jadi jangan sampai 1 tahun itu posisi sampai ini target 1 semester. Itu yang kita revisi nanti. Jadi nanti siap untuk nanti menyiapkan draft refleksi Bapak Ibu instrumen. Jadi Bapak Ibu untuk kegiatan belajar mengajar itu ada arahannya. Jadi bukan suka-suka, tidak lagi. Jadi bukan sekarang ini Bapak Ibu tidak mau menggunakan fasilitas proyektor atau Chromebook, kemungkinan tidak bisa lagi. Itu nanti yang akan kita sepakati bersama Bapak Ibu. Karena insya Allah tahun 2024-2025 itu kita juga perlahan pelan-pelan itu perlahan kita angkati. Jadi Bapak Ibu hari ini Bu Nita itu sebagai CGP itu mendesainkan budaya positif
walaupun kemarin Bapak Ibu sudah diterangkan Bu Ririn tahun kemarin juga, tapi tidak kesalahannya juga Bapak Ibu, walaupun sudah diterangkan kemarin, hari ini kita refleksi balik lagi. Mana tahu ada yang posisi terlupakan atau yang tertinggalkan. Karena untuk program ke depan untuk DNK, ya untuk DNK itu nanti Bumotu dengan kurikulum dan juga nanti beberapa orang guru terserah pilih itu menyusun materi DNK, materi diseminasi. Materi diseminasi untuk ke depan start di Juli itu memang sudah ada materinya. Jadi Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu di sini tidak CDP, ya hanya kirim dan minta, insya Allah materi-materi sekarang di penggerak ini yang bakal kita kupas. Apalagi insya Allah kalau panjang umur, murah rezeki, Pas Paludin, mudah-mudahan Ibu dapat mengikuti PPG. Biasanya ilmuwan PPG itu tidak lepas daripada konteks guru. Dan mana tahu Bapak Ibu yang belum guru penggerak, insya Allah Bapak Ibu yang hari ini yang belum mendapatkan rezeki itu tetap posisi berusaha, sekarang ini ikut terus walaupun bahasa Bapak Ibu tidak lulus dan tidak lulus karena kita tidak tahu rezeki apa. Ingat, hilangkan prinsip sekarang ini guru penggerak itu untuk sekarang ini tertribun, tetapi bagaimana guru penggerak itu untuk menambah ilmu pengetahuan, ya. Karena Bapak Ibu sekarang lihat, insya Allah saya berharap Bapak Ibu, saya masih di SDN 12 Nongsa, usahakan manfaatkanlah Bapak Ibu untuk menjadi guru penggerak. Kenapa? Bapak Ibu, saya siap mendampingi Bapak Ibu untuk sekarang lebih maju. Ya, apalagi yang guru-guru yang masih muda, jangan nanti malas begini begitu tidak. Karena harapan ke depan saya guru-guru nomor 12 ini mempunyai indikator keberhasilan, mempunyai indikator standarisasi administrasi yang memang menjadi rutinitas. Ya, jadi itu harapan saya ke depan. Untuk tekan posisi program pelan-pelan, ajak tim. Nanti untuk tim mutu sekolah itu saya serahkan mutlak kepada tim mutu merangkul anggotanya. Jadi jangan lalu saya tidak mau sorong si A, si B, si C. Maka tim mutu memilih berdasarkan pertimbangan yang bijaksana. Maka guru-guru di 12 setiap apapun mengambil kebijakan berdasarkan bijaksana, ya, berdasarkan bijaksana terukur. Jadi jangan posisi memberatkan. Dan insya Allah Bapak Ibu, setiap apapun yang Bapak Ibu lakukan itu tidak akan pernah saya lepas. Tetap saya dampingi supaya Bapak Ibu menjadi benar-benar guru yang bijaksana, guru yang mampu menjadi teladan untuk anak didik semua. Mungkin itu saja. Saya harap Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik karena saya mau zoom lagi, ya. Jadi Bapak Ibu tidak saya pergi, saya zoom juga mendampingi TGP saya dalam kegiatan hari ini berkol. Jadi Bapak Ibu kita sama-sama belajar. Sedangkan saya saja belajar, apalagi Ibu. Karena kemajuan ini menuntut kita memang harus ke depan. Karena seperti kutipan Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu, sekarang kita sudah berbeda zaman dengan zaman kita. Jadi jangan Bapak Ibu beranggapan masih berdiri di zaman kemarin. Seperti yang diceritakan tadi, cerita guru mukul, guru jahat, itu zaman yang dulu. Sekarang kita berada di zaman itu kata Ali bin Abi Thalib yang bukan sekarang kita pernah jumpa lagi Bapak Ibu. Ya, itu kata Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu cek, Bapak Ibu sekarang mengajar sesuai dengan zaman, bukan sesuai dengan zaman Bapak Ibu. Sesuai dengan zaman, kita berada di zaman now, zaman telunjuk. Kita berada sekarang di zaman telunjuk, bukan zaman mulut, ya, bukan zaman tangan, zaman telunjuk. Karena kata telunjuk tekan, selesailah kita. Maka
telunjuklah sekarang yang berbahaya. Maka sekarang ini mungkin sekarang ini mulutmu harimaumu kita ganti. Telunjukmu apa kira-kira? Mulutmu harimaumu, telunjukmu nasibmu, telunjukmu nasibmu. Ya, jadi Bapak Ibu itu sekarang itu zaman. Sekarang zaman hanya posisi tunjuk. Ya, semuanya masih pakai tunjuk kan, bukan pakai jempol kan? Nah, pakai tunjuk kan? Nah, ada pun tahu mana tahu sih main atau pakai 5 jari tetap tunjuk kan? Ya, tetap tunjuk. Apalagi dengan berita sekarang yang Ibu 2 Pina sama Cirebon sama apa? Cirebon sama bakar membakar. Ya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi harapan saya bukan hanya itu yang Bapak Ibu pelajari, tetapi dengan ini perkembangan yang kita makin nantikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semangat untuk kita selingi saja posisi dengan posisi S-breaking supaya Bapak Ibu tidak ngantuk. Sebelumnya S-breaking, bagaimana kita bisa lihat mungkin selama ini mungkin Bapak presentasi ke kampung. Dia bisa lihat kemarin karena dia IGP itu Bapak masuk. Nah, seperti apa Bapak mempresentasikan posisi dulu. Dia bisa membandingkan 3 PP presentasi dengan seperti apa Pak presentasi. Mungkin kalau dia merasakan bagaimana tersiksanya jadi peserta. Kalau narasumbernya seperti pemerintah, kalau pesertanya yang narasumber itu yang seperti apa, tersiksanya peserta itu seperti apa, dia merasakan seperti apa. Ya, dari jam 9 sampai jam 4 sore dan apa ya. Jadi ini sekarang 1 jam Bapak Ibu. Maka dia nanti bagaimana. Jadi Bapak sedang memberikan praktek untuk kita bisa membayangkan begini kalau Pak Yas menerangkan seperti apa. Jadi tidak ada posisi siang sama. Jatah saya memang kemarin dari jam 1 siang. Cuma bedanya orang pakai ruang AC, kita pakai ruang setengah panas. Tak apa Bapak Ibu. Ya, kita masih bisa bersyukur ruang kita masih posisi kipas anginnya walaupun jarang dicuci karena gurunya sangat rajin, penuh dengan debu. Maka Bapak Ibu tolong Juli tidak ada lagi saya cek, saya colek ke ini, saya colek apabila masih ada juga debu, siap-siap Bapak Ibu, bukan anaknya, gurunya yang cuci. Ingat ya, apabila debu maka gurunya yang bakal nyuci kipas anginnya. Karena Bapak Ibu, saya lagi apabila sekolah tidak bersih, penuh sampah gurunya. Kelas tidak bersih, gurunya yang bakal ngepel. Itu saja. Maka Bapak Ibu orang terdepan yang tetap posisi menjadi teladan nanti ke depannya. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Yasizal. Kita berikan tepuk tangan dulu ya Bapak, karena istilah kesibukan Bapak masih menyempatkan untuk memberikan sambutan pada acara siang hari ini. Baik, langsung saja kita akan masuk diseminasi modul 1.4 yaitu dengan budaya positif ini. Perkenalkan, sudah kenal semua ya, saya Nita Arianti, Sharon, guru penggerak angkatan 10 dari SDN 012 Nongsa. Baik, tujuan hari ini, kenapa sih Bapak Ibu kita berkumpul di sini? Nah, saya inginnya peserta dapat memahami tentang budaya positif dan penerapannya di lingkungan sekolah. Yang kedua adalah peserta dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada konsep utama budaya positif yang akan saya bagikan, yang pertama adalah mengenai tentang perubahan paradigma teori kontrol, kemudian disiplin positif, kemudian yang ketiga teori motivasi, kemudian yang keempat hukuman dan penghargaan, kemudian yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam adalah keyakinan kelas, yang ketujuh adalah 5 posisi kontrol, dan yang terakhir ke-8 adalah restitusi dan segitiga restitusi. Sebenarnya materi budaya positif ini sudah kita pelajari ketika tahun lalu berdiri menjadi calon guru penggerak angkatan 9 yang sekarang sudah berubah statusnya menjadi guru penggerak angkatan 9 ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Nurdin. Izinkan saya untuk memaparkan kembali
Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk paradigma yang lama, pandangan kita yang lama, kita harus mengubahnya ke paradigma yang baru. Sudah tidak zamannya lagi, begitu ya Bu ya. Jadi pembelajaran paradigma baru ini memastikan bahwa praktek pembelajaran yang kita lakukan itu bersumber dari profil pelajar Pancasila dengan sesuai kebutuhan siswa dan tahap perkembangannya. Nah, mungkin ini menjadi pembelajaran bagi saya dan bagi ibu-ibu dan bapak semuanya untuk belajar bagaimana sih menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, kemudian bagaimana sih tahap perkembangannya, dan bagaimana sih kebutuhan siswa yang beraneka ragam. Nah, di sini ada permainan, ibu-ibu silakan diperhatikan. Nah, cobalah buka. Nah, ini apa yang dibuka ya kira-kira? Di situ ada gambar apa, Bapak Ibu? Tangan. Jadi saya bacakan dulu, cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda yang berada di samping Anda, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan. Coba dipraktekkan Ibu. Nah, Anda menyimpan sesuatu yang berharga, kemudian teman Anda bisa menggoda, menghardik, ya, agar kalian bisa membuka kepalan tangan tersebut. Oke, sudah dicoba satu persatu ya. Kira-kira bagaimana? Untuk yang teman A, siapa yang menjadi teman A? Siapa yang menjadi teman A? Angkat tangan. Yang menjadi A, yang menggenggam benda berharga. Oke, yang menggenggam benda berharga siapa? Oke, yang B, siapa yang menjadi B? Yang menggoda, menghakimi, boleh, mengiming-imingi uang boleh, ya. Sudah? Nah, silakan diberi waktu 2 menit. Oke, sudah tahu ya. Ada yang dipaksa, ada yang diiming-imingi duit. Coba ini sangat seru sekali ya. Baik, boleh hadap ke depan kembali. Oke, ada yang gitu. Oke, baik. Yang teman B, siapa yang berhasil menggoda, menghakimi untuk membuka tangannya? Saya ingin bertanya kepada yang teman angkat tangan. Apa tadi tangannya terbuka, Budian? Kenapa? Kenapa tangannya bisa terbuka? Karena saya dibayar. Coba bayangkan, dikasih uang saja mau membuka, ya. Terus siapa lagi yang tangannya masih tertutup? Yang masih tertutup sampai di akhir. Oke, Bu Jenny, pasti mempunyai alasan. Kita dengarkan alasannya. Genggamannya terlalu kuat. Ya. Jadi punya Pak Herman juga tidak terbuka, ya. Baik, ternyata jawabannya beragam ya Bu ya. Ada yang mau membuka, ada yang tidak mau membuka. Nah, siapa sih yang memegang kontrol untuk membuka dan menutup ini tadi? Ini kita sendiri. Nah, Bapak Ibu pahami di sini dulu. Lanjut. Nah, ini adalah pergeseran paradigma baru yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, ternyata mengontrol murid itu hanya ilusi saja Bu. Kita tidak bisa mengontrol murid karena murid memiliki kendali penuh. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, afektif, dan bermanfaat. Kalau kita kasih penguatan positif kepada anak itu akan bermanfaat, ternyata juga bukan seperti itu, ya. Belum tentu, walaupun kita keras tadi udah dirayu, udah dibujuk, tapi Bu Jenny tetap menggenggam, tetap kita nggak
ya, walaupun memberi penguatan positif apapun. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ketika kita merayu, ternyata belum tentu juga kok kita bisa merayu orang tersebut ya. Jadi kita walaupun bisa memberi saran, memberi kritik, tetapi belum tentu kalau bukan dari kesadaran diri sendiri, maka kita tidak akan mau. Kita yang memegang kontrol penuh pada diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bisa tadi Bapak Ibu memaksa? Bisa. Tapi ya. Iya, dengan berbagai cara. Ada yang ancaman tadi ya, ada yang paksaan, bahkan hanya sekedar iming-iming duit ya. Tapi ternyata tetap ada teman yang tidak membuka. Tidak semua bisa terbuka ya Pak Herman ya. Lanjut. Di sini, nah ini perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Jadi ini pandangan yang harus kita lihat, bahwa kalau dulu kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Nah kita tuh harus punya pandangan. Ternyata kita itu berusaha memahami pandangan lain tentang dunia. Jadi semua orang itu memiliki pandangan. Bu Nur memiliki pandangan, Bu Dina memiliki pandangan yang lain, dan kita tuh harus mengerti orang lain, bukan orang lain yang harus mengerti pandangan kita. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ternyata tidak, siswa itu juga seperti itu. Setiap perilaku siswa ternyata mereka memiliki tujuan, dan kita harus tahu alasannya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah ini kita harus ubah. Ternyata hanya saya yang bisa mengontrol diri saya, bukan orang lain. Kemudian yang keempat, ada saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata tidak bisa juga, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah ini harus diubah juga, ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, kita berpikir ada yang menang, ada yang kalah. Kalau zaman dulu begitu ya Bu ya. Nah ternyata di zaman yang serba baru ini, digital dan kolaborasi ini, ternyata kita harus memikirkan win-win solution atau semuanya menang. Tidak ada yang kalah, artinya kolaborasi. Nah, di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat, kata beliau Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima. Nah, Bapak Ibu pernah mendengar kata disiplin? Pernah. Kira-kira disiplin itu artinya apa ya Bu? Disiplin itu kira-kira berhubungan, ya Pak? Taat aturan. Oke, ada yang lain? Nah, membiasakan diri dengan pola yang sama. Ada yang lain? Patuh, teratur. Nah, kira-kira konotasi disiplin itu kan biasanya kan keras begitu ya, yang harus taat aturan. Tadi kata Bapak Askarudin, harus polanya teratur, harus patuh. Nah, padahal untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, di mana ada motivasi internal. Nah, menurut bahasa Latin, makna disiplin adalah belajar. Ya, belajar, bukan taat aturan. Ya, jadi proses belajar itu adalah disiplin. Nah, disiplin diri ini maksudnya adalah menggali potensi untuk sebuah tujuan yang dihargai. Namun dalam budaya kita, maka disiplin berubah menjadi sesuatu yang seseorang orang lain ingin mendapatkan kepatuhan. Benar sekali ya. Kita dari dulu diciptakan disiplin itu harus datang jam 7, ya, harus ini itu, ya. Sudah ternyata disiplin itu artinya belajar. Saya pun baru tahu, kita sama-sama belajar. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan tentang disiplin positif. Disiplin positif itu mengarahkan pada disiplin diri, artinya dari dalam diri manusia tersebut, di mana kita sendiri dapat mengontrol diri kita untuk melakukan suatu tindakan. Ya, motivasinya dari internal diri kita, bukan dari orang lain. Yang memegang penuh adalah diri kita sendiri. Nah, disiplin positif ini merupakan cara penerapan disiplin untuk mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri, dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Siapa yang tahu nilai-nilai kebajikan? Bisa bantu bacakan? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu.
disepakati bersama lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka akan dapat memunculkan motivasi terinstinktif dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Contoh, nilai kebajikan yang ingin dicapai adalah setiap anak Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Baik, terima kasih Bu Dina, telah dibantu ya. Nilai-nilai kebajikan ini berisi dengan nilai-nilai yang positif ya, dimana ini nanti akan mengarahkan kita ke keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai kebajikan ini disetujui bersama dan lintas bahasa. Contohnya yang kita ketahui bahwa saat ini Didik menginginkan bahwa menjadi profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila dimensinya? Masih ada yang ingat? Ini di belakang ada katanya, ya betul sekali. Apa saja itu? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, kreatif. Dan yang terakhir, bernalar kritis. Kita yakini ya Bapak Ibu bahwa keenam nilai ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita wujudkan. Betul? Betul. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Sudah ada yang nangkep Bapak Ibu? Nah, kita lihat gambarnya. Ada gambar apa itu? Oh, ada yang bilang uang. Langsung pertamanya uang. Gambar apa itu? Oh, ada yang berarti ada hadiah, ada uang. Nah, kita lihat, pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Nah, bayangkan suaminya atau istrinya yang ada di rumah. Pernah nggak pengen sesuatu terus kita senyum-senyum gitu? Pernah. Untuk mendapatkan apa ya kira-kira? Untuk mendapat hadiah? Untuk mendapatkan uang? Bisa jadi kata Bu Dina ya, bisa jadi. Nah, kita lihat ya. Nah, ternyata menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga kira-kira untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira kita yang pertama, kedua, atau ketiga? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apakah itu yang kita lakukan? Tidak. Apakah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Bisa jadi ya. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, bisa juga. Nah, ternyata Bapak Ibu, dari ketiga motivasi tersebut ada yang berasal dari dalam diri kita dan ada yang berasal dari luar diri kita. Kira-kira yang berasal dari dalam diri kita yang pertama, kedua, atau ketiga? Yang ketiga. Setuju? Untuk yang pertama, kedua berarti dari orang lain, dari eksternal gitu ya? Iya, betul sekali Bapak Ibu bahwa ada 3 motivasi, yang 2 dari eksternal, tapi yang ketiga ini yang dari internal. Inilah yang paling penting. Mengapa kita harus memunculkan motivasi perilaku manusia? Oke, sebelum kita membahas dihukum oleh penghargaan. Wah, dapat penghargaan tapi dihukum. Ya, kita ice breaking dulu boleh? Jadi saya punya ice breaking Bu. Ini ini kipas. Yang ini kupas. Yang ini kupas. Ini kipas. Yang ini kupas. Yang ini kapas. Kalau yang ini kapas. Kita ulangi ya, perhatikan
ya. Ini yang ini. Kalau yang ini, ayo jangan kembali, ulangi. Ini salah. Kipas. Lagi ya. Lagi ya, masih ada yang belum fokus. Ini kipas, good. Yang ini, kalau yang ini, kalau yang ini, ayo sudah tahu, Bu Rahma masih bingung. Bu Ririn boleh bantu untuk ajarkan teman-teman, Bu Ririn. Ya, jadi dulunya itu ini, yang ini, dan yang ini. Kalau yang ini, jadi walaupun tangannya ini, tapi kalau dulunya yang ini tetap beda. Jadi konsentrasinya di dulu yang Bunita kasih. Ya udah, nanti ada breaking lagi. Baik, terima kasih ya Bu Rahma untuk kita semua ya. Walaupun masih ada yang belum tahu, nanti kita berdalam lagi. Nah, Bapak Ibu, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Wah, dapat penghargaan, tapi kok dihukum ini maksudnya apa ya? Nah, ternyata bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Sama Bu, kita dapat penghargaan itu sama dengan kita dapat hukuman. Nah, dalam arti apa? Untuk meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu, di mana orang yang meminta atau membujuk, dorongan eksternalnya akan ada ketergantungan. Contoh, ya Bu ya, di sini pengaruh jangka pendek dan panjang. Biasanya kalau orang sudah pernah mendapat penghargaan, kinerjanya semakin turun, ya. Jadi belum tentu kalau kita di dapatkan penghargaan itu kita langsung naik terus, belum tentu. Ada jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan yang biasanya kita biasa benar semua Bu, karena kita selalu pede nih, wah nanti aku yang menang. Belum tentu ternyata waktu itu. Nah, ternyata penghargaan itu bisa menjadikan hukuman bagi kita. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, ini yang sering kali ya, seseorang dapat penghargaan. Nah, ternyata sama dengan anak di kelas kita. Kalau satu yang dapat penghargaan, ternyata dapat iri dengan temannya. Nah, anak itu loh, anak ini loh. Nah, itu ternyata juga tidak bagus. Maka dari itu, ilmu yang baru ternyata dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan ini juga menyesatkan kita, ya Bu ya. Dan kita harus mengubah itu. Karena penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan juga mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri. Nah, pada kali ini ada 3. Ini yang menjadikan kita harus beralih dari hukuman gitu ya Bu ya. Karena ini nanti setiap harinya kita berhadapan dengan anak murid kita. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu bentuk sanksi yang diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan melanggar aturan. Jadi seketika itu ada masalah, maka langsung ada hukuman. Contoh, terlambat lari 10 kali. Nah, itu dadaan di situ, nah itu hukuman. Kemudian ada namanya konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini akibat dari tindakan yang dilakukan. Biasanya konsekuensi berfokus pada pembelajaran daripada hukuman. Jadi kalau konsekuensi itu biasanya sudah ada aturannya terlebih dahulu, kita sudah sepakati begitu ya Bu. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Nah, ini adalah yang penting. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa kita yang memberitahu, memberi solusi, tapi mereka yang menciptakan solusi itu sendiri. Nah, pertanyaan romantik ini Bapak Ibu, kita baca bersama, kita jawab. Apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas? Ya atau tidak? Tidak. Mengapa tidak? Kalau keyakinan bagaimana? Kesadaran diri. Kalau peraturan? Ada yang bilang yang kalau peraturan itu tanpa disepakati, kalau yang keyakinan kelas sama-sama disepakati. Nah, pertanyaan lagi,
mengapa harus ada keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas ya? Kenapa kok sekarang ini kok disuruh bikinnya keyakinan kelas? Kenapa kok bukan peraturan kelas saja? Karena keyakinan kelas itu yang kita bikin sesuai sepakat bersama pasti akan kita ikuti peraturan yang atau keyakinan itu yang kita buat itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosa, beri tepuk tangan buat Bu Rosa ya, masih siap, masih aktif sekali ya. Nah, benar sekali katakan Bu Rosa tadi. Nah, ini ya jawabannya ya. Suatu keyakinan akan ada motivasi seseorang dari dalam dan secara intrinsik dari dalam diri karena kita menyepakati bersama. Sedangkan kalau kita peraturan itu mau nggak mau yang harus ikut begitu peraturannya. Kalau kita kerja sudah harus mau nggak mau ya begitu. Tapi kalau keyakinan kita yakin dalam keyakinan kelas kita itu mengandung nilai-nilai kebajikan yang akan kita wujudkan. Lanjut begini, berikut adalah cara pembuatan keyakinan kelas. Nah, pada siang hari ini Bapak Ibu izinkan saya untuk memandu cara bagaimana kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, Bapak ininya praktek karena ini akan digunakan di Juli nanti ketika membuat keyakinan kelas. Sebenarnya kita sudah membuat keyakinan kelas itu ya kemarin ya bersama-sama. Cuman mungkin bisa kita lebih sempurnakan kembali karena yang kemarin mungkin langsung ke kesepakatan kelas. Bagaimana cara kita menerapkan kepada siswa, mungkin nanti kita akan praktek saja. Jadi yang pertama Bapak Ibu, saya akan membagi menjadi 5 kelompok yang dekat-dekat saja ya. Kelompok 1 mana yang dekat? Nah, kelompok 1 ini Bu Ani berempat ya. Kelompok 2 Bu Rahma sampai Bu Lilin. Kelompok 3 Bu Siti sampai Pak Herman. Kelompok 4 Mbak Ratna sampai Bu Arifah ya mungkin ya. Bu Uri pilih yang mana boleh? Silakan Ibu. Terima kasih sudah menyajikan sajian mantap. Ya, jadi ada 4 kelompok. Nah, pertama cek. Jadi yang pertama kita akan membuat peraturan kelas. Kita akan membuat apa Bu? Peraturan kelas, bukan langsung kesepakatan ya. Kita membuat peraturan kelas dulu yang pertama. Ya, jadi yang pertama kita bikin aturan. Kelompok 1 silakan bikin aturan kelas. Kelompok 2 adalah mengubah peraturan kelas tadi menjadi kalimat yang positif, menggunakan kalimat positif. Yang kelompok 1 tadi membuat aturan, tidak harus kata positif ya Bu ya, pokoknya aturan saja. Kelompok 2 adalah mengubah aturan yang dibuat kelompok 1 menjadi kalimat yang positif ya Bu. Kelompok 3 ya menjadi titik tadi ya kalimat positif. Kelompok 3 adalah memunculkan nilai-nilai kebajikan ya dari yang sudah ditulis di kelompok. Ya, jadi Bu memang kita beruntun kelompok 4 nanti dan kelompok 5 dulu. Nomor 1 ini Bu. Nanti untuk kelompok ketiga kita akan menentukan dari peraturan yang sudah dibuat itu apakah dia mengandung nilai kebajikan apa. Contohnya, contoh ya ini ya Bapak Ibu, ada peraturan kita memakai helm ketika berkendara. Kira-kira nilai kebajikannya apa ya?
kita memakai helm. Keselamatan sama dengan ini nanti. Apakah itu tugas saja, apakah itu hormat, apakah itu bekerja atau ternyata kelompoknya mendelegasikan. Ya, silakan Bu. Kemudian yang kedua adalah jangan buang sampah sembarangan ketika diubah menjadi kalimat positif. Buang sampah pada tempatnya. Lanjut. Yang ketiga jangan buang sampah, sama lagi ya. Berarti sama ya, buang sampah pada tempatnya. Nah. Kemudian yang keempat, tidak ribut ketika belajar. Kalimat positifnya adalah ya, kondusif ketika belajar. Boleh. Yang kelima, menggunakan seragam sesuai harinya. Menggunakan seragam sesuai harinya, sudah positif ya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2. Lanjut kelompok 3. Silakan menulis dari kelima kalimat positif ini menjadikan keyakinan kelas. Apakah tidak hanya pegadaian, tetapi kita bisa menemukan solusi tersebut. Sudah boleh ditembak kelompok 3? Ya, kelompok 4 silakan maju. Kita baca di sini dan siapkan saja ya, di sini yang banyak nih. Datang tepat waktu, nilai yang hormat. Setuju? Setuju. Buang sampah pada tempatnya. Keyakinannya adalah bekerja. Maksudnya bekerja itu melakukan suatu tindakan untuk kebaikan yang ingin dicapai. Betul? Betul. Piket kelas bekerja. Betul? Betul. Kondusif dalam pembelajaran, hormat dan kenyamanan. Betul? Betul. Kemudian memakai seragam untuk kepatuhan dan keindahan. Betul? Betul. Nah, contohnya pelajaran adalah seperti ini. Ini adalah hormat. Misal, dari kebajikan yang diinginkan tadi, hormat ada berapa ya? Ada 2 ya, datang tepat waktu dan kondusif saat jam. Ya, nanti ibu dapat tampilkan di kelas hormat. Kalau terdengar tuh kira-kira yang bisa kita dengar kata-kata yang hormat itu seperti apa ya contohnya ya? Misalnya dengan kata-kata seperti apa? Permisi, ya kan? 4 kata ajaib, apa saja itu 4 kata ajaib? Permisi, maaf, tolong, lalu? Nah, ternyata
sikap hormat. Kalau terlihat kira-kira bagaimana ya? Yang bisa kita lihat nih dari anak siswa didik kita bahwa dia hormat, bagaimana? Salam menunduk, cium tangan, perilaku Pak cium tangan. Kita lihat bagaimana bajunya, rapi, sopan ya, memakai baju sopan, rapi. Karena kita lihat untuk yang kelas tinggi ya terutama ya banyak yang. Jadi kenapa perlu kita tuliskan dari ketiga sumbu Y ini ya, tabel Y ini, karena anak bisa mewujudkan nilai kebajikan yang ingin kita wujudkan adalah hormat. Ternyata aku bisa hormat kok dengan cara ucapan, dengan cara tindakan, dan apa yang bisa dilihatkan dari anak-anak tersebut, misal bajunya, kerapiannya, begitu ya Bu ya. Jadi anak-anak dapat mengetahui hormat itu tidak harus seperti ini loh datang waktu, tapi bisa dengan ucapannya, bisa dengan tindakannya, begitu harapannya. Nah kemudian yang terakhir adalah menyusun tanggung jawab atau tugas. Apakah itu tanggung jawab guru atau tanggung jawab murid dari keyakinan kelas? Kita beri keyakinan kelas. Contoh datang tepat waktu, guru atau murid? Semua. Masa muridnya datang tepat waktu, gurunya telat? Ya, murid juga datang tepat waktu. Kemudian keyakinan yang kedua adalah buang sampah pada tempatnya. Kira-kira tugas guru atau tugas murid? Dua-duanya lagi. Lalu yang piket kelas, piket itu guru atau murid? Kalau piket kelas murid, guru juga ya, kita juga ada piket. Kemudian yang kondusif dalam belajar kira-kira dua-duanya juga. Kemudian memakai seragam sesuai harinya, guru atau murid? Nah, ternyata dari bagian yang telah kita buat bahwa keyakinan kelas ini kolaborasi guru dan murid, tidak akan berjalan ketika murid sendiri yang melaksanakan ataupun guru sendiri yang melaksanakan. Jadi asalnya keyakinan kelas itu dari sini loh Bapak Ibu. Jadi benar sekali kata Pak Yas tadi ya, mungkin ini untuk perbaikan kita, cambukan untuk kita, ingatan untuk kita bahwa kita juga mempunyai tugas yang sama dengan murid. Ini contoh keyakinan kelas, boleh dilihat di slide ya, bisa dibaca ya. Kemudian saya lanjutkan. Oke. Kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini yang kita lihat Bu, ternyata kita tuh memiliki kebutuhan ya. Semuanya memiliki kebutuhan dasar. Nah, ternyata kebutuhan dasar kita tuh ada 5 menurut Diane Goser. Yang pertama adalah bertahan hidup. Setuju? Ya bahwa kita tuh punya kebutuhan untuk bertahan hidup, misalnya sandang pangan papan, kemudian merasa diterima atau dicintai, kasih sayang, ya. Love and belonging ya. Secara psikologis walaupun jomblo pasti pengennya dicintai ya, disayangi. Apalagi yang tidak jomblo ya. Kemudian kebebasan ya, dimana kebutuhan akan kemandirian otonomi dalam mengendalikan arah hidup seorang. Kemudian kesenangan, siapa yang suka kesenangan ini? Semuanya ya, ini yang biasa kita lakukan ya, have fun ya. Kemudian untuk mencari kesenangan, contohnya bermain ya, rujaan ya, kita masuk kesenangan kita, tertawa setiap hari. Kemudian ada penguasaan atau power. Nah kebutuhan ini berlangsung dengan kekuatan untuk mencapai suatu menjadi kompeten, menjadi terampil sehingga ingin diakui atas prestasi dan keterampilan yang telah dilakukan. Tapi Bu, ketika kelima kebutuhan tadi, apabila tidak terpenuhi sama dengan murid, apabila kelima tadi ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka akan terciptalah suatu masalah. Nah, itu ada yang tantrum. Nah, dari masalah ini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ini refleksi kita semuanya. Posisi manakah yang Ibu kira-kira ada di posisi mana ya? Posisi penghukum, membuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, atau posisi manajer? Coba direnungkan. Saya teman.
Ada yang teman? Yang lain? Adakah penghukum? Kadang-kadang. Gak apa-apa, jujur kita tidak ingin menilai seseorang, tapi kita nanti akan berefleksi bersama-sama, ya. Nah, hukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik, ya, maupun verbal. Kemudian yang membuat merasa bersalah itu suaranya lembut, ya. Kita memelas pada anak biar anak itu menyadari kesalahannya. Kalau teman, kita tidak menyakiti murid, ya, bersama-sama seperti kita layaknya temannya mereka. Kalau waktu ini dia memantau dan mengawasi tetapi masih terlibat, artinya ketika ada masalah mereka masih memberi solusi. Tapi kalau yang manajer ini ketika ada masalah, siswa yang menciptakan solusi sendiri atas masalahnya. Kita lihat di sini, ya, penghukum. Nah, bisa dibaca sendiri. Masih adakah di kelasnya yang gurunya bersifat seperti penghukum? Nah, ini hasilnya. Siswanya tidak jujur, sulit mengungkapkan perasaan, tidak menyindir ibu. Kita berefleksi semuanya. Saya pun juga dulu ada salah, semua ada salah. Gak apa-apa, kita belajar kembali. Nah, ternyata hasilnya adalah siswanya tidak jujur, kemudian sulit mengungkapkan perasaannya karena aku takut dimarahi. Iya, gimana ya nanti kalau aku dihukum ya? Nah, timbullah bohong-bohong yang kita ketika ditanya itu berbohong banyak. Nah, itu apa? Dari penghukum ini. Akibatnya siswanya tidak percaya diri. Kemudian penakut, dendam, pendiam, ya. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Kita lihat di sini. Biasanya gurunya dengan suaranya lembut. Seharusnya abang tadi nggak boleh gitu loh, Bang. Abang nggak kasihan ya sama ibu abang ya. Masa di rumah abang dia jadi seperti itu. Itu adalah posisi kontrol merasa bersalah, ya. Ternyata hasilnya adalah anaknya menyembunyikan, menyangkal, berbohong, ya. Kemudian saya berkata, maafkan saya dulu, tapi maaf aja nih, merasa rendah diri, ya Allah, tidak aku, kasih mama ya Allah melahirkan aku. Nah, timbullah sifat rendah diri pada anak. Nah, ini yang teman, ya. Kita perhatikan ketika kita menjadi teman, kontrol posisi kontrolnya. Siswanya hasilnya adalah ketergantungan sama guru itu saja, Bu, dia bagus. Sama guru lainnya I don't care, ya. Saya tidak peduli karena dia tergantungnya dengan teman itu saja, aku guru itu saja. Nah, akibatnya adalah lemah, tidak mandiri. Ketika dilepas dengan guru yang lain, maka seperti kehilangan induknya, terbang ke sana kemari. Kemudian yang keempat, pemantau. Ya, begini ya, coba bisa dibaca sendiri ya. Nah, hasilnya adalah menyesuaikan diri dan diawasi. Kalau ada gurunya di kelas, baru dia kalau tidak ada, maka sama saja. Nah, ini kalau kita posisi pemantau. Nah, biasanya kalau ada masalah, ya, gurunya itu memberikan solusi. Abang tadi ini berarti abang harus gini ya. Nah, gurunya yang menciptakan solusi. Ya, akibatnya apa? Titik beratkan pada akibat atau hadiah. Nah, kalau ibu itu berarti nanti aku dikasih hadiah sama ibu itu. Nah, kalau aku salah berarti aku diingatkan sama ibu itu, gitu ya. Ini yang pemantau kita masih terlibat dalam posisi kontrol anak tersebut. Yang kelima adalah manajer. Nah, kalau manajer ini sama seperti kita tuh karyawan ditanya-tanya manajer, cuma digali-gali pertanyaan saja sebenarnya. Ternyata dampaknya gak sangat bagus, yaitu penguatan pribadi. Bagaimana ya caranya saya untuk memperbaiki kesalahan ini, keadaan ini? Itu yang berkata adalah siswa, bukan gurunya. Nah, akibat dari hal tersebut adalah siswanya dapat mengevaluasi diri. Apa sih kelemahan saya? Apa sih kekurangan saya? Bagaimana sih cara perbaikannya? Nah, itu ada di posisi manajer. Nah, kita lihat dari soal ini, Bu. Kira-kira nomor 1 jawabannya apa ya? Di posisi apakah guru di bawah ini? Ibu, bapak kecewa sekali dengan kamu. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, membuat rasa bersalah. Kita kunci dulu jawabannya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Benar. Yang keempat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah
manajer. Yang kelima, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Bang Boku, kita lihat jawabannya apakah benar atau salah ya. Iya, ternyata jawaban semua benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya belajar ini Bu, modulnya 2 minggu. Ibu cuma diberi waktu sejam, ini sudah nyangkut. Kami 2 minggu Bu belajar. Nah, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana pada posisi ini murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Nah, ini materi terakhir, harus semangat. Kalau tidak semangat kita tidak akan berakhir ya. Nah, tadi ada 5 dasar kebutuhan manusia. Kalau tidak terpenuhi maka akan ada masalah. Timbullah masalah itu kita terlibat di 5 posisi kontrol sebagai guru. Apakah kita jadi guru yang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya. Nah, ketika manajer maka dia ada namanya segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Restitusi itu artinya refleksi atau pemulihan Bu. Jadi tahapannya ada 3 sesuai namanya segitiga. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Biasanya seperti ini Bu, setiap orang pasti pernah punya salah kok nak. Gak apa-apa mengakui kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang bersalah nak. Ibu juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Dia menstabilkan identitas anak. Jadi yang salah distabilkan. Jadi dia tidak merasa down. Kemudian dilanjutkan pada tindakan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal seperti itu. Biarkan mereka bercerita. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanya. Kita validasi tindakan salah dia, kita tanyai. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apakah kamu ingat dengan kesepakatan kelas kita? Apakah kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu menggunakan tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi tahap pertama diingat ya, menstabilkan keadaan. Kalau ada masalah di kelas, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Nah di sini nih menstabilkan identitas. Kenapa gambarnya dipeluk? Biar tidak merasa sendiri. Ya, menstabilkan identitas bahwa prinsip membuat kesalahan itu bagian dari pembelajaran. Gak apa-apa salah, tapi kita harus belajar dari kesalahan. Semua orang itu pasti punya salah, tidak mungkin tidak punya salah. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, di mana setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru dan orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon yang pertama tadi menjadi sesuai dengan kebutuhan anak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah di sini, apakah kamu ingat keyakinan kelas? Kenapa keyakinan kelas ditanyakan? Karena keyakinan kelas bersumber dari nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai baik yang diyakini oleh siswa tadi, sehingga muncul tadi yang motivasi dalam diri mereka. Nah ini Bu tahapan segitiga restitusi. Ini boleh difoto untuk diterapkan di kelas ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa kok. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu supaya mereka nyaman. Yang kemarin salah gak apa-apa, kita ubah dan kita bisa. Ya, kamu berhak merasa begitu. Kalau dia marah, jangan kamu sih marah. Nah, jangan juga belajar pelan-pelan untuk mengubah itu. Jadi kita harap nanti ke depannya kita berubah ke paradigma yang baru, bahwa kita berubah menjadi menyelesaikan masalah itu menggunakan segitiga restitusi ini. Tidak menghukum lagi, tidak membuat rasa bersalah. Kamu gak kasihan ya sama ibumu ya? Udah disekolahkan, dikasih uang jajan, biasanya begitu ya. Kita berubah menjadi menyelesaikan dengan segitiga restitusi ini. Nah, tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Biasanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Berarti kan dia yakin bahwa perilakunya itu buruk, gak baik. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau
kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, jadi di tahap kedua ini kita memvalidasi tindakannya adalah salah. Kemudian terakhir adalah menaikkan keyakinan, mengingatkan kembali nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati di kelas. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari agenda siang ini, bahwa boleh bantu baca Bu, siapa yang mau bantu baca? Ya Bu Ani, silakan. Kesimpulan untuk pertemuan siang ini, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Semuanya Bu. Tujuan membangun budaya positif di sekolah yaitu untuk menumbuhkan karakter murid sesuai profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, seorang guru berperan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Keempat, budaya positif dapat terwujud melalui kolaborasi dari seluruh warga sekolah. Tepuk tangan untuk kita semua ya Bu ya, karena budaya positif ini berasal dari, pertamanya adalah karena keyakinan kita ya, keyakinan kita bahwa akan menciptakan lingkungan yang positif. Kita harapannya adalah lingkungan yang positif, kemudian lingkungan positif ini akan menjadi budaya positif, membudaya di SDN 12 Nongsa. Sudah kita tahu contohnya apa Bu budaya positif di SDN 12 Nongsa? Pembiasaan pagi, itu contoh budaya positif kita. Keyakinan kelas, dan tadi sudah kita belajar juga ya diskusi tentang menyelesaikan masalah. Nah, untuk hari ini sebelum kita tutup, kita sudah kesimpulan ada satu orang yang ingin menyampaikan refleksi hari ini, apa yang kita pelajari, bagaimana perasaannya, apakah menyenangkan ataukah sedih ataukah bagaimana, boleh diungkapkan. Oke, siapa yang mau mengungkapkan refleksi hari ini, silakan. Baik Bu Nur, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nita. Desimilasi yang disampaikan hari ini ada senang, sedih, ada yang positif, banyak sekali. Yang sedihnya apa Bu Nita? Kita sebagai guru di kelas, saya pribadi banyak suara keras, suka mendikte anak. Dengan adanya seperti ini, untuk pembelajaran diri saya menjadi yang lebih baik. Itu saja Bu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur. Nah, ini adalah proses refleksi bersama. Saya sendiri Bu yang memaparkan di depan ya, saya juga memiliki banyak kesalahan. Tapi seperti tadi segitiga restitusi, bahwa kesalahan itu milik semua manusia Bu. Tidak ada orang yang luput dari kesalahan. Tapi bagaimana cara kita memperbaiki dan tidak mengulangi. Jadi kita masih ada niat untuk mengembalikan ke hal yang positif, karena dari kegiatan yang positif akan menciptakan lingkungan yang positif dan budaya positif. Dan budaya positif ini dampaknya adalah ke seluruh warga sekolah, bukan di kita saja, tetapi murid juga masyarakat. Terima kasih Bu Nur atas refleksinya hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mau datang di acara diseminasi sore hari ini. Saya tutup acara diseminasi hari ini. Silakan untuk Bapak Ustadz Asparudin untuk menutup kegiatan dengan doa. Kepada Bapak Asparudin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita baru saja selesai menyaksikan atau mendengarkan diseminasi dari paparan dari Bu Rita. Tentunya kita berharap mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau pada sore hari ini bisa bermanfaat buat kita, dan tentunya bisa kita praktikkan
dalam kelas kita masing-masing dan bisa membuat perubahan untuk kita mengajarkan pada anak didik kita. Insyaallah. Amin. Amin. Hadhihi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الماحمين حمد يؤتي نعمه ويكفي مزيدا يرحمنا والحمد كما ينبغي لجلاله وجهه الكريم العظيم. اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وعلى كل شيء قدير. Ya Allah, pada pagi sore hari ini kami berkumpul di sekolah yang kami cintai dalam rangka melaksanakan destinasi bulanan di SDN 012 Mangsa ini dengan harapan mudah-mudahan kami selalu mendapatkan ilmu-ilmu yang baru ya Allah, agar kami bisa mencari solusi untuk bisa mendidik dan mengajar anak didik kami menjadi anak yang lebih baik, berakhlak serta berkreatif. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih berdua ibu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang boleh nggak foto bersama dulu mudah-mudahan saya. Говорит, что если кто-нибудь такая, это значит, что его кто-то вспоминает. Если это на самом деле так, то прошу меня не вспоминать никак. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, terima kasih anak-anakku sudah hadir di kelas kita tercinta di kelas 5A ini. Pada pagi hari ini teman-temannya masih semua hadir. Pada kesempatan hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Apa sih keyakinan kelas itu ya? Pasti bertanya-tanya. Nah, tujuan mengapa kita harus membuat keyakinan kelas yang pertama adalah bisa dibaca menciptakan lingkungan belajar yang aman, saling menghormati dan kondusif, meningkatkan disiplin dan keteraturan di kelas, meningkatkan fokus dan konsentrasi siswa, membangun rasa hormat dan tanggung jawab, kemudian meningkatkan komunikasi dan kerjasama, yang terakhir adalah meningkatkan motivasi belajar. Kita akan bacakan aturan kelas menurut kalian. Kita akan memilah mana yang sudah menggunakan kata positif, kalimat positif. Bagaimana sih cara membuat kalimat positif? Menghilangkan kata tidak, ya. Coba kita menghargai teman. Sudahkah menggunakan kata positif? Sudah. Saling menghormati. Sudah menggunakan kata positif? Sudah. Berarti berikan tepal di bawah boleh. Menggunakan kata positif?